Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh, perubahan, dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Bisa kalian lihat halaman 56, oke? Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang yaitu akibat faktor alam. Yang pertama ada faktor iklim, faktor geologi, dan faktor kesediaan sumber daya alam. Nah, faktor iklim sudah dibahas ya. Untuk iklim di seluruh negara-negara ASEAN tentunya banyak sekali. Ada iklim tropis, subtropis, terus ada iklim muson, iklim matahari, dan lain-lainnya. Itu dari faktor iklim. Nah, selanjutnya ada faktor geologi. Oke. Faktor geologi ini pergerakan lempeng yang bertumpukan sehingga mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Nah, kalau di sini di dalam negara ASEAN setidaknya ada 4 dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar yang pernah mengalami kejadian gempa merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Oke. Selanjutnya masuk ke faktor kesediaan sumber daya alam. Bisa kalian lihat halaman 62, di situ negara Indonesia barang tambangnya minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Dan selanjutnya bisa kalian lihat contoh dari tabel 1.1. Nah, yang kedua adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu ada teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi transportasi contohnya dulu seperti zaman dulu masih ada pedati, delman, becak, alat transportasi tradisional, dan sekarang sudah ada kereta, pesawat, kapal. Itu teknologi transportasi dari zaman tradisional dan ke modern. Begitu juga sebaliknya teknologi komunikasi di situ. Awalnya kita hanya surat sehingga kita bisa sharing message antar satu dengan yang lain, tidak menggunakan surat lagi, tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa menggunakan HP. Berapa menit kita sudah mengirim pesan, dibalas gitu. Kalau surat kan harus menunggu 3 hari, 4 hari, dan berhari-hari sampai tergantung paketnya, pengirimannya berapa lama. Kalau cepat pengirimannya cepat, kalau lama ya lama begitu. Oke, kita masuk ke contoh akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam berbagai aspek. Di sini ada sosial. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan manusia atau human kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam ekonomi aspeknya, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal. Kedua, nilai barang lokal meningkat seiringnya permintaan mata uang asing. Barang-barang asing pun semakin mudah dijangkau. Nah, ada budaya. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Perubahan sistem nilai norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, aliran-aliran yang bertentangan budaya semakin mudah masuk. Dan terakhir, keamanan. Ada gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Nah, selanjutnya
Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area, atau biasanya dalam istilah Indonesianya itu ASEAN Bebas Perdagangan Area tuh. Nah, selanjutnya pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Itu ada dua, lahan industri dan lahan pemukiman. Akibatnya apa? Konversi lahan dari lahan pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran, limbah, polusi, baik tanah, air maupun udara. Konversi lahan itu menular, mengancam ketersediaan lahan pertanian. Selanjutnya, bagaimana lahan pemukiman? Akibatnya luas lahan pertanian semakin berkurang. Petani dan buruh kehilangan mata pencariannya. Hilangnya juga lahan terbuka hijau, itu ruang tempat bermain anak-anak istilahnya. Berkurangnya juga lahan resapan air. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari Bapak. Semoga kalian mendengarkan dan mencermati apa dari penjelasan Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi langsung Pak Bayu. Jika tidak, maka bisa kalian catat di buku bagian mana saja yang penting. Jangan lupa sertakan catatan kalian, karena kalau tidak kalian mencatat pasti akan lupa. Oke, thank you. Mungkin itu saja. Salam sehat selalu. Stay at home. Semangat terus. God bless you.